Ketemu lagi di Studio Bola, masih bersama gua BG. Ya, kali ini gua kedatangan dua orang teman lama ya. Di sebelah kanan gua ada Abah Ari. Buat teman-teman semua football, silakan disapa. Halo, Yeah. Football, apa kabar? Iya. Jadi gua ini ya, gua kenalin dulu nih Abah Ari ini adalah salah satu sesepuh dari CSC Bandung. Ini datang pagi-pagi habis match bela-belain ke studio bola di Jakarta Timur, naik kereta pagi ya Iya, bener. untuk hadir ya. Beliau ini rajin ngasih insight-insight juga di kolom komentar di studio bola. Jadi ini kalau kalau umurnya nggak usah ditanya ya, Jangan itu, jangan nggak ditanya jauh. ya nggak jauh. Intinya ini fans Chelsea dari zaman susah lah ya. Ya, benar-benar. Kira-kira begitu. Oke, di sebelah kiri gue juga ada Bang Kasfi Arsyan, Bang Afi ya. Apa kabar Bang Afi? Baik Sehat bang, Bang ya? sehat, alhamdulillah syukur. Halo, holigan, holigan, holigan. Sehat ya. Belum belum tidur loh. Udah tidur? Belum bang, Iya ini. aduh bahaya ini. Jadi Bang Afi ini juga jauh-jauh dari planet Bekasi ya, mampir ke studio bola. Beliau juga gue udah kenal lama lebih dari 10 tahun ya. Die Hard Chelsea. Ini kalau nobar yang ngechance suaranya paling kenceng dia Di zamannya. di zamannya. Sekarang udah berkeluarga kan ya, agak-agak Kalau tipis-tipis lah ya. Ya artinya seru banget. Jadi untuk sementara host kesayangan kita Bang Karyo gua pensiunin dini dulu karena kebanyakan nanti di sini ya. Jadi biar biar seru-seruan kita menikmati sedikit euforia kemenangan setelah kita mengalahkan Borussia Dortmund 2-0 dini hari tadi. Jadi makanya nih datang nih teman-teman subscriber Studio Bola juga dua-duanya rajin komentar. Jadi kita juga pengen tahu insight-insight mereka tentang Chelsea dan Graham Potter tentunya seperti apa. Sebelumnya gue juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support Studio Bola dengan cara like, comment, subscribe, share, bahkan ngasih super thank, ngirim saweran kopi, ya luar biasa. Ini bikin kita selalu semangat terus untuk update konten-konten yang terbaik buat teman-teman semua di rumah. Oke, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentunya tentang hasil pertandingan Chelsea lawan Dortmund setelah di babak 16 besar ya. Kita juga akan kupas iris tipis-tipis tentang pendapat mereka tentang Chelsea yang sekarang di bawah Graham Potter. Jangan kemana-mana. Udah. Oke, kembali lagi sama gua BG. Oke, Chelsea dini hari tadi berhasil comeback. Ini merupakan comeback yang kelima Chelsea di Champions League ya setelah kalah di leg pertama. Ini luar biasa. Walaupun tanpa kehadiran John Terry, tanpa kehadiran Lampard, Drogba, sosok-sosok yang berhasil membalikkan Napoli 11 tahun lalu ya. Setelah kalah 3-1 dan menang 4-1 di Stamford Bridge. Tapi tadi pagi, dini hari tadi kita saksikan sendiri Chelsea akhirnya bisa mengalahkan Borussia Dortmund 2-0 sehingga memastikan langkahnya lolos ke 8 besar UEFA Champions League. Nah, gue pengen tanya-tanya dulu. Oke, tadi gue kenalin dari kanan dulu. Gue kabari dulu nih yang jauh-jauh dari Bandung. Bah, Waduh, gimana ya? gimana menurut lo penampilan Chelsea khususnya yang tadi dulu nih, habis lawan Dortmund? Oke, penampilan tadi menurut gue ya, bukan karena Potter. Oke. Highlightnya itu dulu, bukan karena Potter, tapi Asik. memang itu skill dari para pemain, Murni skill dari para murni pemain. skill dari para pemain. Kenapa gue bicara seperti itu ya? Potter nggak ngapa-ngapain di pinggir lapangan, walaupun sempat ada Potter ngasih instruksi ke Rhys James di babak kedua sekitar menit 70 kalau nggak salah waktu Iya, pergantian pemain. Tapi itu yang kelihatan, iya, itu doang. iya, Sisanya ya seperti biasa yang kita tahu kan. iya. Kita tahu duduk, tepuk tangan, ayo 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 ayo, kawan kawan kawan, udah gitu doang. Tapi secara cara bermain, taktikal, enggak. Masih masih jauh. Beruntung.
Beruntung Gua masih bilang di 2 match terakhir ini kita lucky win. lucky win ya 2 match terakhir. Iya. Oke, Om Afi, gimana menurut lo nih? Ya, mungkin statement gua kali ini dibuka dengan Potter out juga kayaknya kan. Setuju gua. Iya, iya sama Bang Ari ya tadi. Ya, gua nggak ngelihat ada perubahan yang benar-benar teknikal gitu loh, strategi Potter dan lain-lain. Ya, gua lihat ya memang murni pemain effort. Semuanya ya ekstra kerja keras. Terus ya, yang anehnya juga gue juga ngelihat ketika Joao Felix ditarik keluar di menit 60-an ya kan. Lo bukannya mikir untuk kill the game, Ya, benar. maksud gue ya lo amanin kemenangan lo tiba-tiba tarik itu kayak agak-agak aneh aja gitu ya kan, kayak bisul di punggung nggak bisa dipegang ya kan, cuma nggak enak gitu ya. Jadi gue rasa sih tetap Potter harus cabut kayaknya, mumpung nih kesempatan masih partai selanjutnya kan agak ada jeda lama ya, bisalah pelatih baru masuk terus ngacak-ngacak dikit biar agak ya dipoles lah Siap. gitu lah ya, kalau Oh, gue sih gitu ya. gitu ya. Iya. Oke. Kalau gue pribadi ya, sebenarnya gue di awal sebelum pertandingan gue sempet optimisnya bukan karena Chelsea habis kemarin menang lawan Leeds, bukan. Ya. Yang bikin gue optimis pertama adalah kabar tentang Karim Adeyemi cedera, ya kan? Ya, Pencetak benar-benar. gol satu-satunya yang ngajak duel sprint Enzo Fernandez di match sebelumnya, ya kan? Advantage point itu. Ya itu satu, dia out, ya kan? Terus yang kedua, Gregor Kobel yang bikin 7 penyelamatan krusial di leg pertama, kiper utamanya Dortmund juga injur. Walaupun tetap dibawa ke London tapi cadangan. Ya. Itu dua faktor itu yang bikin gua sedikit optimis. Tadinya gue juga sempat pesimis ya kalau ngelihat Dortmund yang pemain-pemainnya fisikal gede-gede semua. benar. Kemarin kita di leg pertama susah banget nembusnya gitu kan. Nah, terus begitu kick off sempat 2 menit pertama nyaris tuh Sterling ya. Berapa peluang. Nah, menit keempat Julian Brand tiba-tiba terkapar. Iya. Ya kan? Iya. Julian Brand kita tahu di musim ini di Dortmund itu gila, capaiannya gila. Julian Brand terkapar. Dalam hati gue doa. Gak usah bangun lu, gak usah bangun. Gue liat di bench udah siap-siap kan. Iya. Udah siap-siap pemain. Alhamdulillah dalam hati gue nih. Bener, akhirnya ditarik diganti sama Giovanni Reina, Ya. anaknya Claudio Reina kan. Iya. Ya. Alhamdulillah gue bilang. Gue tahu Gio Reina ini jago juga. Cuman dia jarang main. Jadi dia pemain cadangan kalau di Dortmund. Artinya wah, lumayan nih. Artinya serangan dari kanan atau di kirinya Chelsea agak berkurang gitu. Jadi Ya, Chilwell bisa lebih naik. Dan terbukti ya. Iya, dan- Chilwell tetap iya. naik tuh. Nah, akhirnya diganti sama Gio Reyna. 10 menit pertama, biasanya Chelsea belakangan kan 15-20 menit tuh on fire. Ya. 10 menit pertama tuh Chelsea ngegas. Berapa kali peluang yang offside, yang Joe Felix yang diblok sama si Meyer, terus ada peluang-peluang Sterling yang offside, segala macam gitu kan. Begitu menit 11 sampai menit 20 Chelsea tuh kehilangan ritmenya. Anjing. Seperti biasa. Nah, ini lebih cepat nih. Biasanya 15-25 menit itu kita on fire walaupun gak ada golnya kan. Nah, ini 10 menit. Itu begitu 10 menit sampai menit ke-20 itu Dortmund mendominasi. Betul. Itu 4-1-4-1-nya si Terdik ini kayak anjir. Ngeri ya. Gua ngeliatnya gini, Enzo sama Kova itu di tengah ada kewalahan. Rhys James sama Chilwell ini terlalu mainnya di wide area. Jadi tengah tuh kita kalah dan kita banyak ngalirin bola di tengah dan itu patah terus ya, kena si Emre Can, ada si Özcan, Bellingham gitu kan. Itu anjir rame banget nih Dortmund di tengah enggak ketembus nih. Nah, entah kenapa begitu menit 25 ke atas mulai deh tuh Chelsea nyerang lagi. Nyerang lagi, naik lagi nih. Yang sempat kita di prank wasit ketika Sterling udah offside belum diangkat benderanya kan. Begitu Havertz sebelumnya sempat kena tiang dulu. Ya, kena tiang. Terus tiang dalam tapi di situ gue udah anjing nih Chelsea emang Agak-agak berjengit gak sih lu? Gua ini beneran kena kutuk apa? Lu perasaan lu gimana tuh? Ya berapa peluang yang Sterling offside tipis.
Anjing, gue udah frustasi sih di situ. Mitos, apalagi mitos kalau misalnya kena tiang gawang, biasanya kalah tuh. Sial, Iya. sial, Iya, katanya sial. sial. Makanya. Nah, ditambah dengan golnya Havertz yang akhirnya gol kan tuh. Ya. Sayangnya Linesman baru angkat bendera setelah bola bersarang. Iya. Di saat Sterling masih ini dia masih didiamin tuh. Ya, ya. Anjir nih kutukan apa lagi nih gue pikir nih Chelsea ini. Ya. Lemes sih gue di situ kan. Jiwo tuh kayaknya. Nah, yang lo cermati dari babak pertama gimana waktu itu? Babak pertama sih sebenarnya benar kata lu. Awal-awal Chelsea ngegas, terus melempem, terus mulai naik lagi. Itu kan sebenarnya Chelsea mulai nyerang lagi karena kita mulai main sayap tuh. Nah, Ya kan? Reece James itu 25 menit pertama nggak kelihatan. Ya. Nggak pernah pegang bola. Benar. Sekalinya tiba-tiba dapat bola crossing. Itu kan berawal itu golnya Havertz tuh. Iya, iya, iya. Yang, Iya, yang, iya. yang- golnya Havertz, sorry, golnya Sterling. Golnya Sterling. Sterling. Yang Walaupun nggak kena dulu. nggak kena miss kick dulu. Iya, Miss miss kick kick dulu. itu bukan dari James. Enggak, dari Sterlingnya. Oh, itu. Sterling. Dari Iya. Sterlingnya. Jadi si Sterling tuh miss kick tapi dia terus muter, bukan muter ya, kayak Bolanya ke dia lagi. Lagi Mantul dia lah. lagi. Kesempatan gitu lagi, kedua. sikat lagi sama dia. Iya, iya. Cuma gini, yang gua deg-degan itu sebenarnya waktu Havertz ngambil penalti. Iya. Gue lihat mukanya, aduh ini masuk apa enggak? Gue kok punya feeling enggak masuk gitu loh. Iya, kayak Iya. narik napas. Iya bener. Habis Takut dia kayak, dia, kan? aduh ini masuk enggak? Ragu-ragu dia juga. Bener kan kena tiang pertamanya. Udah hopeless gue kira. Aduh, Untungnya selesai nih. diulang. Iya. Nah, ini sebelum ke Havertz ya. Gua 40 menit babak pertama tuh yang gue tangkep ada satu poin. Yang pertama adalah Cucurella main bagus banget. Itu beberapa kali counter setelah 3 pertandingan nggak dibawa. Ya, 3 pertandingan sebelum ini Cucurella sama sekali nggak masuk match day squad. Ya. Di bangku Iya, iya. cadangan pun nggak ada. Habis healing Tiba-tiba kayaknya dia. nongol dimainin jadi starter. Ini menurut gua overall ini penampilan terbaik Cucurella musim ini selama berbaju Chelsea. Dan Ya. dan itu diganjar dengan man of the match dari UEFA kan. Kemudian juga kayak Havertz menurut gua nggak tahu ya. Terlepas dia ngegolin di final champion 2021, menurut gua tadi malam ini one of the best performance dari kayak Havertz. ya kalau Cucurella memang seperti yang lu pernah ulas, Bek. Mm-mm. Jadi beda tipe antara Chilwell sama Cucurella. Cucurella. Iya. Cucurella memang fullback yang tidak bisa maju dan Iya. itu dia melakukan tugasnya kemarin kan. Iya, Benar-benar Chilwellnya yang maju terus tuh iya. di wing kiri. Nah, kemudian kalau Havertz gue masih belum gitu loh. Maksudnya dia belum di puncak performanya Nah, walaupun dia sudah membaik ya di pertandingan kemarin. iya. Kalau menurut gue begitu. Bisa lah ngehold di depan dikit abis itu passing ya kak. Tipis-tipis kata Iris tipis-tipis. Iya, Benar, gua benar. tadi malam gua akuin Havertz tuh bagus banget. Dia mainnya tadi malam tuh bukan di false nine. Kalau gua ngelihatnya malah free roll. Kadang dia di kanan, malah lebih banyak kadang ke kiri. Jadi dikasih kebebasan sama Potter dan itu yang bikin dia justru lebih hidup. Ini yang benar-benar Havertz yang kita cari, yang kita nantikan, bukan yang dipaksakan jadi false nine Ya di memang depan. posisi naturalnya kan itu Havertz Nah, kan. Dia free ini- roll. Nah ini yang gue tangkap. Nah terakhir adalah catatan gue sebenarnya udah pengen maki Sterling. Gue babak pertama itu gue udah lagi ngetik tweet nih sebelum menit 43 kan. Iya. Gue udah lagi anjing nih Sterling. Dia giliran ngumpan ke Reece James, simple pass itu terlalu dalam. Akhirnya Ya. nggak dapet bolanya. Giliran diumpan sama Reece James, bolanya gagal dikontrol atau gagal dikejar. Benar. Belum lagi offside-nya segala macam gitu. Ya. Gue udah anjing nih Sterling. Lu Udah kangen gitu. Mudrik pasti. Bentar. Nah, ya kan? Ini masih babak satu nih. Iya, masih babak 1 nih. Dan berapa peluang ya akhirnya itu pun golnya kan setelah kesempatan kedua. Gue Ya. udah pengen maki tapi alhamdulillah akhirnya dia ngegolin. Yang penting gol dulu lah Gol ya. dulu. Akhirnya gue maafin tuh. Gue maafin babak pertama kita unggul 1-0. Apapun itu kita layak mendapatkan gol itu sih. Ya. Gol babak pertama itu karena menurut gua dengan Havertz kena tiang, offside yang tipis-tipis, banyak peluang sebenarnya khususnya di menit 30-an ke atas. Ya. Ya, sepakat nggak lu? Iya sepakat bang, bentar topi gue copot. Nah, satu lagi yang positif memang yang bikin gua tambah optimis, gua tambahin tadi ya di starting line up gue lihat
Oh, tidak ada nama Ruben Loftus-Cheek, ya kan? Ya. Itu. Enggak, Itu intinya. gue tahu tipikal Potter nih. Kalau ini di liga itu James nggak akan starter karena ini mengingat dia tahu nih ini hidup matinya. Dia akhirnya mengambil resiko Reece James gue mainin. Ya. Jadi kalau RLC lagi nih udah nggak benar. Akhirnya dia berani mainin Reece James yang baru sembuh dari hamstring lagi kan. Dan itu dibayar dengan kemenangan. Nah, itu juga yang bikin gue optimis sih. Ya, ya, Walaupun semalam sebelum gol Sterling itu sempat gue mikir, anjir ini 3-4-3 ini ketemu 4-1-4-1-nya Dortmund tuh berat. Apalagi Chelsea banyak main dari tengah, nggak manfaatin sayap. Ya. Di awal-awal tuh Chilwell sama James kan jarang megang bola. Iya, benar. Dan udah gitu dia sama Sterling di kanan tuh kayak ya Sterling ngumpan ke dia busuk, dia diumpan James ngumpan ke Sterlingnya begitu ya, jadi nggak optimal di kanan kemarin. Sekalinya James dapat crossing, itulah yang jadi gol kan. Yang gol. Kalau ngelihat starting line up, mungkin semua pemirsa Studball juga setuju. Tadi malam itu Chelsea main dengan 11 orang, bukan 10 orang. Biasanya begitu. Biasanya kan ada tukang jogging ya. Iya. Biasanya kan ada pegawai Pemkot ya. Iya. Sekarang nih pegawai Pemkot London sama Brighton main nih. Nah. Iya lu berasa ya 11 Berasa. orang. Yang kalau dioper tiba-tiba bolanya ngilang. Nah ya itu kan? Seperti hantu ya kan. Iya. Kadang-kadang bener. Kadang-kadang walaupun dia posisinya di back tapi tidak seperti back. Jogging aja di tengah tuh. Iya. Ke depan nggak nolong, di belakang nggak nolong juga. Iya. Jadi ya gitu ya kan. Nah, akhirnya babak pertama ditutup 1-0. Gue sebenarnya agak telat tuh nonton. Babak kedua itu gue lagi masak Indomie kan. Lu kayaknya tiap nonton bola masak Indomie mulu. Gue udah berapa kali ngikutin Studball dia masak Indomie cuy. Ya gue jadi gini ya, gue jam 10 tuh gue mau nyoba tidur, nggak bisa. Setengah jam gue dengerin podcast horor kan, anjing ngantuk. Ntar gue bikinin deh podcast horor mah gampang. Enggak, gue kalau podcast horor gue pendakian gunung. Oh iya. Mantan anak gunung. Aduh. Oh, nah, gagal tuh kan. Akhirnya 10.45 gue keluar, gue nge-tweet, anjing nih ditidurin nggak bisa, ditungguin masih lama jam 3 kan. Nah, jadi pas jam 3.45 itu half time, lapar kan gue, masak Indomie lah gue, habis masak, makan. Wah, anjir, tahu-tahu begitu gue lihat ini HP, bukan dari HP ya. Gua. Terus ternyata lagi replaynya handsballnya si Marion Wolf, yang Chilwell kan. Nah, ternyata VAR intervensi di situ, akhirnya si Danny McAlee ngecek ke monitor penalti. Nah, sebelumnya kan emang udah rame nih. Potter kabarnya sudah menyiapkan skema adu penalti. Dan dia secara resmi di press con sehari sebelumnya juga bilang bahwa Kai Havertz emang disiapkan sebagai designated penalti taker, penggantinya Jorginho yang cabut. Nah, gue pengen tahu, gue jujur belum, gue lupa, gue pernah lihat nggak sih Havertz nendang penalti itu, gue lupa ya. Kayaknya mungkin World Champion, World Cup ya. Iya. Cuman gambaran gue tuh bakalan bola tuh yang bakalan ditempong kenceng gitu. Iya. Ala Alan Shearer atau Lampard gitu yang ternyata dia pakai gaya-gaya Jorginho ya kan. Anjir nih pakai ngerem lagi kan, set ya kan. Kena tiang dalam lagi kan tuh. Anjir. Nah, ini kan banyak yang mempertanyakan ya. Gue juga pengen ngasih tahu sebenarnya itu banyak di sosial media yang bilang bahwa Dortmund tuh kayak di apa ya, keputusan retake-nya itu harsh lah gitu buat Dortmund. Sebenarnya secara rule of the game kita bicara ini ya. Jadi kan bola itu kena tiang. Jadi di saat Havertz nendang yang dia sempat ngerem itu ada 4 pemain Dortmund dan Ben Chilwell yang udah masuk lapangan. Nah, kenapa itu di retake ya? Karena bola clearance setelah kena tiang, bolanya kan buang corner. Nah, yang buang corner itu adalah pemain Dortmund yang nyolong nih. Nyolong masuk. Yang lari duluan. Nah, seandainya bukan dia yang clearance, ya nggak akan diulang. Jadi Chelsea kehilangan peluang buat rebound dan lain-lain. That's why penaltinya harus di retake.
Karena bola clearance yang dari tiang itu dibuang oleh pemain Dortmund yang nyolong. Masuk. Nah, jadi buat ini juga buat teman-teman semua ya, informasi kenapa itu harus di retake. Walaupun Chilwell juga sebenarnya Masuk. gitu. Jadi seandainya itu nggak gol, ya apa? Itu gol. Nggak golnya misalnya ke langit Ya. gitu ya. Ada Chilwell di situ, ada pemain Dortmund sih, ya udah nggak akan ada Nggak retake. akan retake. Iya. Ya berarti kita kan sebenarnya beruntung. Nah, beruntung. Gua sama sama Potter. Begitu tag yang kedua, gua udah nggak berani lihat monitor. Superstition. Kebetulan gua sempat ngintip layar. Potter juga nunduk. Sama. Iya. Gua juga nunduk. Iya. Gua juga nunduk. Nah, ternyata jebol. Nunduklah, Masih bos. pasti dengan gaya yang sama, arahnya juga sama. Iya, itu kan disebutin tuh di pas conference-nya kan. Iya. Di fifth stand gua baca. Ah. Oh, 15 ya. Iya, dia di tendangan penalti kedua dia nggak berani lihat Iya. karena masalah superstition. Dalam hati, aduh ini pelatih gimana ya? Gimana Kelihatan ya? bang itu dari mental sih. Nah, Lu lihat, Bilo ini gimana lo menurut lu, Bi? gimana, ya kan? Gimana lu orang mental lu nggak berani menghadapi kenyataan berarti. Berarti masa lu pelatih kelas dunia lu tidak berani menghadapi kenyataan yang pahit. Kita aja fans tiap minggu kemarin-kemarin yang menghadapi kenyataan yang pahit. Ya kan? Bener nggak? Iyalah. Gimana? Akhirnya jebol kan. Ya. 2-0. 2-0 mulai Dortmund nyerang terus. Kemudian gue lupa menit berapa akhirnya mulai tuh pergantian, Kovacic ditarik, dimasukin Gallagher. Ya, Kemudian Joe Felix ditarik, betul. diganti sama siapa? Pulisic ya. Pulisic sama pegawai Pemkot. Itu Iya. juga aneh, Bex. Lu lihat deh, Pulisic tuh baru sembuh cedera dimainin sama dia. Mudrik nganggur. Nah, Nah, itu. orang gila. Oke, ini nanti akan kita bahas ke sana nih. Ya kan? dong. Ya. Ya. Marah nih. Gatal dia. Marah nih gua. Iya. Sabar. Ya. Oke. Gua mengalami titik yang gua serem sebenarnya di menit 80-an ketika RLC gantiin RLC ganti Enzo ya. Enzo. Dennis ganti Sterling. Nah, itu kalau nggak salah masih di menit 80-an. Ya. Yang gue bayangin adalah kalau di saat itu Dortmund ngejebol satu kan, artinya kan extra time dong. Betul. 2 kali 15. Lu bayangin 2 kali 15 dengan gelandang lu, nggak ada Enzo di situ, nggak ada Kovacic, Ya. Havertz sama Pulisic yang baru sembuh di depan, dengan Zakaria, RLC dan Gallagher gitu ya. Ya. Apa iya bisa menang nih? Main Kalau 10 orang kebobolan, loh. itu keputusan yang berani menurut gua ya, Potter. Anjir nih. Tapi emang pas Gallagher masuk sih juga lu lihat deh balance-nya hilang. Langsung keserang terus kan Betul. kita langsung tiba-tiba mendadak bertahan ya kan. Iya. Hancur ritmenya. Terlalu Nah. pagi Yes. menurut gue sih terlalu pagi Gallagher masuk tuh. Minimal 85 lah. 90 Iya. kan 6 menit tuh Iya. lumayan. Ya gue sih setuju sama kata lu tadi waktu kita masih off air nih ya, bahwa lu kalau masih menit 70 kill the game Oke, dong. benar. Jadiin 3-0 selesai. Ya, Selesai. sebenarnya gini, gue juga yang gue sayangkan ada 2 momen Christian Pulisic dan Kai Havertz sebenarnya di menit 85-an ya sekian. Itu ada 2 kesempatan counter di mana Havertz bisa passing ke Gallagher yang free. Iya benar. Itu 1 kali. Kemudian juga Pulisic sekali juga sama dari Ya. kanan. Lagi-lagi Gallagher yang lari ke kotak dan bolanya akhirnya diputar seolah-olah lebih memilih untuk mengamankan. Kayak udah 3 menit akhir ya. Iya, Itu kenapa sebenarnya ngerem? Havertz tuh kalau passing ke Gallagher jebol itu. Iya. Ya begitu juga yang Pulisic juga sama. Itu malah nggak passing ke Gallagher kan. Akhirnya Iya. malah bola diputer-puterin akhirnya jadi throw in malah. Ya sayang sih. Tapi ya nggak apa-apa. Artinya itu yang terjadi. Nah, kita bahas yang Om Hafi nih. Oh iya. Tadi Udah udah emosi kode terus gue. nih, Iya, sama benar. Mudryk, kan. Nah, ini juga ya Mudryk. Kita bicara Mudryk. Ya gue juga cukup bingung ya, Christian Pulisic yang baru-baru sembuh dari cedera panjang, tadinya bahkan diprediksi April sebenarnya baru bisa main, ternyata lebih cepat. Ini di pertengahan Maret udah sembuh gitu kan. Nah, lebih menjadi prioritas ketimbang Mudryk. Ini kan banyak spekulasi yang beredar nih ya. Banyak yang akhirnya mengkonfirmasi bahwa ini Mudryk ini bukan pemain Potter. Katanya gitu. Jadi ini benar-benar
pemain requestan Bully yang kayaknya Potter belum terlalu ini sama dia. Nah, menurut lu gimana? Iya, enggak juga kan kita lihat juga performanya ya berapa kali. Ya mungkin memang belum maksimal. Cuma waktu lawan Liverpool waktu pertama kali dia main tuh luar biasa banget ya kan. Iya, keren Nah banget. kesininya mungkin gue juga nggak ngerti ya Mudryk ini ada problem apa sama dirinya atau belum kelar sama siapanya ya kan. Cuma ya keputusan kemarin ketika kita masukin gelandang semua tengah ya kan. Itu fatal bro. Kalau dia balas satu yang tadi lu bilang tuh, lu berarti ibaratnya kayak lu main game tiba-tiba dari penyisihan langsung final, lu langsung pakai Iya, jalan terakhir kan, itu pasti adu penalti tuh. Karena Iya, kita iya, bertahan tuh langsung. iya. Kemasukan satu aja adu penalti langsung selesai. Dan semua penalty taker lu udah out Out semua. semuanya. Ya, ya Lu itu. ngerasa nggak sih kalau misalnya pergantian pemain itu setelan pabrik? Nah, Ya Coba itu lu lihat. aja. Coba lihat berapa pertandingan terakhir. Tuh setelan pabrik tuh begitu tuh. Iya, itu aja sih yang masuk. Iya. Sih. Sedangkan di bench lu banyak pemain-pemain yang belum main dan fit. iya, iya. Iya, Lewis Hall ada. Iya. Ada. Ya harus dikasih jam terbang Ya lagi kalau tuh. gue sih sebenarnya gini, Potter ini yang salah satu yang bikin gue sangat sering teriak juga sama dia tuh keputusan dia dalam hal substitusi sih. Itu banyak sekali entah menitnya yang pemain udah jelek nih, babak pertama jelek, babak kedua biasanya kalau pelatih maksimal tuh menit 60 udah lu tarik kalau pemain yang udah nggak Iya. perform. Ini kadang sampai menit 75 baru ditarik pemain yang udah bolak-balik nggak perform gitu ya. Terus kadang penggantinya juga bukan orang yang tepat gitu. Iya. Kalaupun diganti jadi ya itu salah satu yang sebenarnya memberatkan gue sama Graham Potter ya. Agak lain emang ini orang kayaknya ya. Iya. Ada nggak sih kita punya satu link khusus nggak sih supaya kita bisa ngomong langsung sama Potter sama Bully gitu? Hey, lu bangun Potter, Bully bahwa lu tuh salah, lu mismanagement. Kalau gue ngelihat Chelsea sekarang mismanagement, jujur Iya. aja gue mah. Ancaman pembunuhan kemarin tuh berarti ada yang punya emailnya itu. Nggak, tapi after all gini lah. Gue sih pengen ngasih kredit juga lah buat Graham Potter ya. Artinya di 2 match ini dengan susah payah kita berhasil menang lawan Leeds 1-0. Kali ini 2-0 ditolong penalti yang harus retake dan lain-lain. Ya mungkin ini giliran nasib lakinya yang di Chelsea. Tapi yang satu yang gue salut juga tadi malam Kepa ya, luar biasa. Iya. Dua penyelamatan Oh, yang ya. tendangan Marco Reus sama Marion Wolf itu luar biasa sih. 90% masuk itu. Ya itu Betul. bikin 2 penyelamatan yang benar-benar krusial dan akhirnya kita menang clean sheet. Ini Dortmund ini terakhir kebobolan itu bukan terakhir kebobolan. Terakhir nggak mampu ngegolin. Ya, Itu 10 Desember 4 bulan yang lalu. Buset. Itu juga di Champions lawan ketika kalah sama Fiorentina 2-0. Kesini-sininya dia selalu setiap match itu bikin gol. Dan 10 game terakhir sebelum menang lawan Chelsea 10 win in a row. Dortmund ini adalah tim dengan form terbaik se-Eropa saat ini, bahkan lebih baik dari Napoli. Walaupun kalau bicara winning streak musim ini lagi dipegang sama Napoli 13 kali. Gue lupa periodenya dari berapa sampai berapa. Cuman yang di saat ini yang paling inform itu Dortmund. ya. Nah Chelsea bisa bikin Dortmund yang 4 bulan free scoring ya, setiap game tuh bisa 4 gol, 3 Ya. gol, 2 gol. Tadi malam 0 gol. Ya mungkin juga ditolong dengan absennya Adeyemi, Julian Brandt menit awal cedera, terus kipernya si Kobel juga cedera. Ya. Belum lagi Yosofa Mokoko yang udah lama juga cedera. Ya itu mungkin blessing in disguise juga, tapi kita harus kredit lah buat Potter. Cuman begitu di ultimatum di 2 pertandingan ini sama Bully dia harus perform. Dia bayar dengan hasil yang hasil ya, kita bicara Hasil, hasilnya hasil, sekarang. hasil. Pada akhirnya kan hasil. Kadang-kadang dulu ya. soalnya kemarin kita bicara perform udah, hasil belum. Ya, Kadang ada kan yang Chelsea sebenarnya perform layak menang tapi hasil enggak. oke. Ini sekarang secara perform memang belum maksimal tapi hasil udah. Ya. The boys give everything. Nah, Lu kayaknya masih netral deh, Bex. Gua enggak. rasa-rasa lu masih netral. Lo tau gak tadi malam untuk pertama kalinya Graham Potter bukan the boys give everything. The boys played fantastic. Luar biasa. Itu quote Potter dari malam. Jadi the Iya. boys played fantastic.
Fantastik. Gua nggak tahu ya. Lagi Ya rangkul artinya gua menang sama dia. 2-0 aja fantastik, gimana menang 7-0. Gua weekend kemarin ya. Ya. Weekend kemarin enggak, bukan mau nyindir. Gua iri sama Jurgen Klopp, men. Gua irinya sama Jurgen Klopp tuh apa? Menit 80 dia udah posisi 6-0. Dia masih ngegolin. Itu Masih Gakpo sebelum menit 80 lah, Gakpo, Nunes, Salah tuh belum ada yang ditarik. Iya. Galak gitu. Gua nggak tahu ya, kalau Graham Potter mungkin ya, ketika di halftime udah menang 1-0, gua rasa babak kedua udah masuk deh itu, ya kan? Itu bukan mungkin, Bex, pasti. Anjir. Gitu desperate-nya ya. Ya, Ya Allah. enggak, gua iri, jujur gua iri. Gua kan nonton tuh ya, maksudnya gua iri sama Jurgen Klopp yang wah benar-benar kesempatan ini digas habis sama dia. Iya. Digas habis. Yang lu lihat nggak yang dia ada supporter yang masuk yang nyamperin Robertson, sebenarnya fans Liverpool, tapi itu marah banget dia kan. Betul. Jurgen Klopp tuh ngamuk kan. Anjing. Pengen gua punya coach yang kayak gitu. Ya, pengen. Itulah perbedaan yang namanya pelatih, kualitas pelatih Oh, ini. kelas dunia sama mediocre. Wih, ngeri kali barang ini. Loh, setuju kan? Iya. Mediocre. Kalau pelatih kelas dunia ya begitu. Gas terus ya. Iya, Gas iya, terus. Gue irinya itu aja sih. Maksud gue dia MU hancur, makin digas sama dia. Dan akhirnya dia tarik tuh Gakpo sama Nunes, masukin Firmino sama Jota kalau nggak salah. Nambah lagi gol satu kan, Firmino terakhir menit 88. 7-0 pecah. Iya, maksud gue lu kalau mau mempertahankan job tuh kayak gitu loh maksud gue. Iya. Jangan 1-0 lu tarik keluar semua. Iya. Ya. Ya, artinya gimana ya? Passion lu di mana? Kalau gue sih ngelihat Ya. ini passionnya mana sih? Mungkin kita ngelihatnya gini. Kalau dari gua ngelihat mungkin karena kemarin udah lama nggak ngegolin, udah lama nggak menang. Ya. Pada akhirnya mungkin secara mental pun dia low, ya kan? Dia posisinya terancam, akhirnya dia cari jalan aman dan dia yakin itu bisa istilahnya mantek hasil akhir. Dia jalanin itu. Tapi Tapi- problemnya kita di kandang, Bex. Nah, itu juga dan Iya, Leeds benar. juga Kita di rival kandang, kan yes. gitu. Ya. Mungkin pelan-pelan lah. Tapi gini ya, kalau nggak gua ngeliat gini ya, kalau gua pribadi gua nggak akan pernah yakin Graham Potter ini akan jadi pelatih Chelsea ke depan. Walaupun tahun ini juara champion. Setuju. Walaupun tahun ini, gue tahu nih Chelsea ini udah punya kebiasaan gini nih. Ketika lo di liga udah nggak ada harapan, di UCL satu-satunya untuk menyelamatkan season ini, Bagus. itu gila-gilaan. Iya. Iya. Ya kita belajar dari 2021, belajar dari 2012 Ya. di liga ya udah ini gitu kan. Ya benar-benar di champion ini dimaksimalkan. Habis-habisan. Ya gue nggak tahu cocokologinya apakah masih nyambung atau enggak. Tapi dengan kemenangan tadi malam, gue semakin Lu apa ya? optimis berarti ya? Ada harapan lah, optimis masih belum. Gile. Ya cuman Ini ada tim feeling besar lah. loh yang kita omongin, ini tim besar loh. Iya. Aduh. Ya kalau menurut gue sih ekspektasi dari pelatih kalau untuk tim sebesar Chelsea trofi. Tapi Yes. jangan trofi Piala Ciki juga gitu loh. Ups. Iya kan? Ups. Maksudnya gini loh. Kalau misalnya lu klub sebesar Chelsea minimal IPL. Iya. Minimal loh. FA lah, FA. FA oke lah. Oke. Jangan maksudnya jangan lu jadi Karabau, jangan. Walaupun menang congrats gitu loh. Apalagi Community Shield. bicara Karabau, lo kemarin kalau jadi MU nih, Ya, pilih dapet trofi Karabau atau pilih nggak kalah 7-0? nggak kalah 7-0. Iya. Sama. Iya, Itu memalukan, Bro. itu ini banternya. Iya. Bad day Kamu yang jelek mainnya, aku yang dihina. itu cuma bad day kalau menurut gua ya. Ah, iya. Itu gue nonton Sampai ada bikin bajunya. kita jadi out. Nggak, tapi MU bagus loh main. Bagus. Babak pertama tuh bagus dan sial aja itu umpan terobosannya Robertson ke
Gakpo tuh keren banget. Yes. Dan kebetulan Lisandro Martinez pas gol pertama itu ngeblok view-nya De Gea. Iya. Jadi benar-benar akhirnya hancur. Tapi bagus, babak kedua pun bagus lagi nyerang. Iya. Semua golnya Liverpool counter. Oke, out ya. Oh, Lawan. balik lagi. Cuman ini gini ya teman-teman. Gua cuman ngiri aja sama Ten Hag sama Jurgen Klopp. Ini dua orang ini. Gua nonton MU sama nonton Liverpool itu pas laga itu anjing nih seru banget. Enak banget ditonton. Benar. Itu padahal udah kick off-nya jam 23.30. Iya. Ya. Ini kan sebenarnya gini. Kita melihat konteks mental pelatih gitu loh. Iya. Kenapa kita sempat ngomongin match lain gitu ya. Iya. Konteksnya Ya, seperti itu kalau ya, menurut gue gua. berharap sih mudah-mudahan akan ke sana. Cuma 2 kemenangan di kandang itu bukan bukti bahwa lu layak untuk jadi Betul. pelatih Chelsea gitu loh. Apalagi dengan cara lu menang 1-0 lu ganti pemain terus lu Kalau gue nggak kill the game ya kan? ya banyak sih memang kecewaan terhadap Potter banyak. Gue ya salah satunya dengan manajemen dia coret Aubameyang aja itu udah minus sih Aneh. buat Lu gue. punya striker siapa lagi buat main di itu Champion? udah aneh. Dan kemarin lawan Leeds Aubameyang nggak main, Havertz dipaksain main 90 menit, harusnya dia simpen Havertz buat kemarin gitu. Iya. Ya itulah manajemen itu yang itu aja udah. Ya Dan sudah lah ya. alasan-alasan lainnya banyak lah. Ya, Ya, kan? Oh happy Happy. dong. Happy. Dengan kemenangannya happy, tapi dengan performa Potternya? pelatih tidak. Nah sekarang kita bicara Graham Potter. Nah, ini seru ini yang nih. ditunggu nih. Ya sekarang dengan kemenangan ini artinya dia lolos dari ultimatumnya Todd Boehly yang pengen lihat hasil dari 2 game ini, Leeds dan Dortmund, dan dia udah ngasih hasil. Kalau gua ngelihat artinya gini, tekanan Potter out Agak berkurang dikit. pastinya berkurang. Gua nggak tahu sampai kapan, apakah sampai akhir musim atau dalam match ke depan Chelsea mulai drop lagi, ya kita nggak tahu. Ya. Dan kita masih ketemu Leicester. Man U. MU, Kita MU, masih April, ketemu MU. masih Arsenal, Liverpool, Arsenal. masih. Arsenal masih. Arsenal masih ketemu Yang- Liverpool, Eh, Leicester. ya kalau gue sih ini ya, ini Potter track recordnya udah ketahuan, maksudnya dia bukan pelatih yang membawa timnya. Lu jangan berharap Chelsea kayak Klopp-nya Liverpool kemarin, karena nggak akan begitu kalau gue lihatnya. Cuma ya udah sementara gini ya, kalau gue berharapnya musim ini Chelsea di Champions lolos terus deh. Gue gini aja deh, selagi Potter 8 besar masih bisa lagi lolos semi, di mata gue dia masih aman musim ini ya. Kalau di Liga Conference League lah. Ya targetnya yang masuk akal gitu loh, Pak. cuman bully kalau gue ngeliat sih bully akan ngasih waktu lagi dengan kemenangan ini. Ya, at least sampai akhir musim. Iya. At least sampai akhir musim. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, aduh jangan deh. Nggak bisa. Nggak bisa, bro. Bisa ya. Nah, iya. Ya kita kan udah lihat ya, gitu ya mentalitinya ancur-ancuran gitu. Nah, oke lah, lo berdua nggak sepakat nih sama Potter. Nah, menurut lo yang pas sosoknya, seandainya akhir musim kan kita punya banyak waktu nih spare Ya. buat nyari yang baru, nggak cuman berpatokan sama yang sekarang yang lagi nganggur nih. Ya. Siapa? Free ya. Yang Bebas aja ya, ya. bebas, Bebas aja tanpa ya. yang terkait rumor sekalipun. Oke. Nomor 1 Hansi Flick. Oke. Nomor 2 Pilihan kedua atau pilihan kedua. Oh, pilihan kedua. Pilihan kedua, gua nggak akan milih Zidane, tapi gua milih Abah. Mo. Oh, Abang mau. Tapi kalau Mo, resikonya gini, dia pasti akan main 4-5-1 dan pragmatis. ya, Dan semua manajer di Inggris udah tahu cara mainnya Mo. ya. Cuma kalau untuk meningkatkan mental pemain dan budaya main Chelsea itu Mo tepat. Itu. Ada plus minus ya. Ada plus minus. Dua nama itu ya. Dua nama itu. Gua mau karena ya kita juga ngelihat ya dulu letak dasar kita untuk menjadi tim besar sejak pasca Ranieri, Yes. ya kan? Tapi lu pasti gini, lu pasti pernah ada di titik yang jadi fans Chelsea yang bosen juga sama gaya mainnya Mourinho, Iya. yang terlalu bertahan saat itu ya, Ya. khususnya yang periode pertama. Iya. Yang Ada. Iya, iya.
Karena ya apa sih? Ya kan karena kayak kita menang sama aja sebenarnya 2-0 tiba-tiba ini kok bertahan nih jadi kita keserang-keserang terus tapi menang. Judulnya Iya. tuh menang. Iya, iya. Ternyata pada akhirnya lo lebih suka itu ya. Lebih suka menang lah. Iya. Ketimbang main bagus sekali-sekali menang 8-0 habis itu kalah. Iya dong, yang continuous itu kan bagus. Oke. Kayak amalan. Siap. Kayak amalan. Iya. Bener. Nggak ada pilihan kedua. Ada pilihan kedua. Siapa? Gua pilihan keduanya Hansi Flick, kebalik dari dia. Oh, kebalik ya. Gue Kebalik. lebih sepakat mau dulu. Soalnya dia kan udah bilang kan gue kosong nih. Iya, Ngasih bener. kode-kode Deketin terus gua ya. dong, ya. Ngasih kode-kode terus ya. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Ya apa? Gue lupa mau ngomong apa. Oh ya, Mo memang punya mental, ya, dan itu dibutuhkan sekali. Terus separah-parahnya kita bosen, yang kayak lu bilang tadi, zaman Mo, terus separah-parahnya kita kalah, tapi kita masih punya harapan di match ke depan. Yes. Sekarang kita nggak punya, Iya, iya. udah nggak ada nih yang namanya, wah minggu depan kita harus menang, minggu depan pasti menang, lawan sini. Oke, kira-kira line up-nya ini nih, udah ketebak, ya kan? Tapi dan itu memang terbukti gitu loh. Apa yang ada di logika kita dan yang ada di lapangan itu memang oke, ini masuk akal, pergantiannya masuk akal. Lah kalau ini kan enggak. Yes. Mourinho kan pergantiannya masukin Obi Mikel. Iya. Oh, Mikel. Itu udah Mikel coy. Kalau udah Bumi Mikel udah selesai itu. Aman. Udah di Udah, hold bola udah di nggak akan tengah nyerang ya lagi kan? udah. Gak akan nyerang dan gak akan kebobolan. Iya. Drogba udah langsung jadi back tuh. Iya, iya, iya. Iya, harapan lu kan gak jelas jadinya. Gua- Depan-depannya. Gue tadi malam, subuh tadi jam 5 habis selesai fluid panjang, gue biasa aja tuh. Ya. Ya udah menang, senang tapi biasa gitu. Pas pagi setengah 8, gue baru lihat tuh ternyata Cucurella terpilih jadi man of the match. Entah kenapa gue terharu gue di situ. Iya coy, udah. Gue gak menyangka. Gue Gua terharu. ngeliat itu dia main waktu Iya, itu main bagus. Maksud gue dia pemain yang salah satu yang banyak dihujat juga musim ini gitu. Dihina Terus cuy. 3 pertandingan Iya. kemarin nggak dibawa. Ya. Mungkin menunya dia ganti. Biasanya makan kue cucur, sekarang enggak. Jadi hamburger. Ih, mungkin. Ya wes lah. Intinya gini ya. Mungkin intinya kita syukuri kemenangan 2-0 atas Yes. Dortmund. Gua Yes, tahu teman-teman benar. juga semuanya terpecah nih. Ini dua narsum gua sepakat Potter out. Kotor out. Gue pun sebenarnya pengennya Potter out. Tapi ya Jawaban lu udah. politis, Bek. Ya. Bener dong. Asik. Lu beda nih sama konten kemarin lu. Udah bersemangat lu. Kotor out. Sekarang kok bilang pop lagi. Mentang-mentang Iya. Champions galau Enggak, dong enggak, iya kan. enggak, enggak. Nih. Terusin dulu. Sebentar. Ya, terusin dulu. Bukan maksud gue Potter. Jangan dong. Porter. Gue udah gak akan nyebut Potter. Porter. Ya emang dia cocoknya di Hogwarts, Bro. Bukan di Chelsea, Bro. Iya. Ya wes, berhubung nih Abah Ari ya bintang tamu kita harus kereta. ngejar kereta lagi ke Bandung Iya, ya. mohon maaf ya. Sudah dikejar, sebenarnya pengen ngobrol 1,5 jam kita di sini, tapi Harus. banyak banget yang pengen kita bahas. Ada mumpung lagi rame, ada Om Afi juga. Ya sayangnya untuk edisi kali ini harus kita sudahi. Mungkin untuk diskusinya kita lanjut di kolom komentar. Teman-teman boleh kasih insight juga di situ tentang match tadi malam, tentang Graham Potter dan sebagainya. Mungkin untuk edisi kali ini sekian dulu dari gua BG, Abah Gua Hari, Ari. Om Afi. Asfi. Nanti boleh follow juga sosial medianya, nanti ada di deskripsi ya. Siap. Ini orang-orang keren nih fans Chelsea, garis keras zaman lama. Kalau gua Zaman garis, lama. kalau gua garis lentik. Ya. Oke, terima Tar dulu, kasih. Bek. Jangan lupa di subscribe. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe pastinya, share juga, dan yang mau nyawer monggo, super thanks, kopi dan lain-lain sawer ya. Ya kan. Tadi kita di Sawer Pizza loh. Waduh, iya bener pizza. Makasih loh. Thank you banget. Mafi. Yoi. Ya kan. Ada Ada Bos. masih Ada. pizza 2 meter loh. Terima kasih loh, Mafi Tujuh, loh. tujuh. Iya, baru kali ini narsumnya yang nyogok kita, weh. Bukan kita yang bayar narsum.
Oke, gue BG pamit. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao. Chelsea!